baik. Tadi sebelum ada kegiatan, apakah ada pembelajaran sebelumnya? Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk doa pertama kali ini akan Ibu pimpin. Nanti di doa yang terakhir itu minta untuk dari anak-anak juga memimpin doa. Oke, sebelum kegiatan pada hari ini, supaya berjalan lancar dan hikmat serta ilmu-ilmunya bermanfaat buat anak-anak sekalian, kita bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, masih semangat? Supaya lebih semangat, nanti kalau ini udah semangat pagi luar biasa. Bisa? Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik. Nah, pada kegiatan kali ini Ibu akan membawakan sebuah topik tentang prokrastinasi akademik yang mungkin seringkali kalian melihat di sosial media. Dari teman-teman itu seringkali menunda-nunda tugas. Apakah ada yang sering menunda-nunda tugas? Oke. Ternyata ada ya yang sering menunda-nunda tugas. Nah, menurut dari kalian, kira-kira topik ini tuh penting nggak sih untuk kita bahas kali ini? Kalau boleh tahu, kenapa kalian menjawab ini penting? Karena tidak bekerja PR. Ada lagi? Siapa selain ini? Apa? Ada? Oke. Ibu akan bantu jawab untuk kenapa kok topik ini penting. Jadi anak-anak, seringkali fenomena yang kalian hadapi tentunya sebagai siswa yang kelas 7 itu malas untuk mengerjakan tugas. Benar? Tentunya ini tuh penting karena akhirnya mungkin dari kalian ada yang malas belajar, ada yang lagi mungkin dari kalian ada yang pilih untuk bermain game. Benar? Mereka pun berarti mereka sering main game. Berarti mereka berarti relate ya dengan kalian. Nah, kali ini kita akan bahas tentang prokrastinasi akademik atau seringkali yang anak-anak kenal dengan istilah menunda-nunda tugas yang diberikan. Nah, sebelum masuk ke ini, materi ini kita coba untuk menyimak video itu dahulu. Nanti dari anak-anak coba amati apa sih yang dalam video ini tuh apa yang sedang animasi ini lakukan. Kan oke, kita lihat ya supaya kalian tidak bingung. Nanti coba Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan apa sih yang ada di dalam sini. Mungkin 2 orang juga boleh. Nah, coba ya.
kamu. Nah, kamu. Mungkin dari tadi ada apa aja coba? Terus apa yang sedang dia lakukan? Kemudian ada lagi? Mungkin coba dari yang pojok lagi. Coba tadi dari video yang sudah dilihat ada apa sih? Ada orang ya. Oke, lagi makan ini benar. Jadi dari video yang sudah kita amati tadi ada kakaknya yang wajib memang belajar, tapi dia fokus untuk melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat seperti yang tadi bermain games yang mungkin teman-teman lakukan. Jadi yang dimana main games, terus lagi makan dan tidak salah makan, terus lagi membaca Quran. Nah, kali ini kita masuk ke topik langsung ya. Jadi prokrastinasi akademik atau menunda tugas dia kenal adalah mana kalian memiliki kebiasaan untuk memilih mengerjakan tugas, memilih melakukan kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya tadi bermain games, kedua apa? Makan, betul. Ketiga baca Quran, terus dan lain sebagainya. Yang jadi apa sih yang lebih jelasnya apa sih yang kita kenal dengan menunda tugas adalah kita mengabaikan tugas kita sebagai pelajar atau siswa. Jadi kalian lebih suka untuk melakukan kegiatan yang kurang begitu penting. Contohnya tadi kalian sibuk untuk bermain game setelah waktu, atau mungkin lebih suka bermain dengan teman. Nah, itu menjadi salah satu contoh kebiasaan menunda tugas. Nah, ketika kalian menunda tugas, otomatis pelajaran atau PR kalian seringkali kalian abaikan. Nah, betul, itu yang kita sebut dengan prokrastinasi akademik atau penundaan tugas. Gitu. Jadi tadi coba dari pengertian menunda tugas dari kalian? Coba ada yang menjawab lagi? Duduk baca ya. Coba yang depan. Apa pengertian dari menunda tugas tadi? Oke. Jadi prokrastinasi akademik adalah kebiasaan untuk menunda tugas dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Gitu. Dan hal itu tentunya membuat kalian mengabaikan tugas yang sudah ada. Nah, kemudian apa sih penyebab atau faktornya? Salah satunya kondisi fisik. Ketika kalian capek dan pulang sore hari, otomatis memilih apa? Memilih tugas diabaikan saja karena udah capek. Benar. Kemudian nanti biasanya kalian berarti mau itu kondisi psikologis kalian berarti mau kayak nggak mau gitu. Nah, kalian sekarang untuk kayak udah diabaikan. Yang ketiga adalah pengelolaan waktu. Kalian masih belum bisa mengatur waktu antara bermain, kegiatan dan belajar. Nah, itu untuk faktor internal. Jadi ada kondisi tubuh yang lelah, kemudian adalah utang, kemudian yang ketiga adalah kalian belum bisa mengelola waktu. Kemudian untuk lingkungan, biasanya itu kayak kalian tuh pulang malam ada pulang malam nongkrong terus pulang malam kayaknya lebih baik banyak ya pulang malam. Nah, ini salah satunya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengaruh suka teman. Ada yang sering kali kemudian dia nggak usah mesti tugas. Pernah? Terus gimana? Nggak ngerjain. Nah, ada yang sama kayak Gina? Oke, biasanya yang kedua faktor dari eksternal adalah dari teman.
perasaan menunda tugas. Kemudian kemudian dampak apa yang sering kali kalian rasakan kalau tugas itu nggak kalian kerjakan? Apa? Dimarahin guru. Lagi? Tadi abang kayak lagi ya? Menyesal. Lagi? Ada lagi? Coba lagi bilang. Apa? Tidak dapat nilai. Ada lagi yang mau jawab? Awas. Jadi coba apa? Kalau misalnya mengabaikan tugas yang diberikan itu apa? Dampaknya dihukum. Benar. Jadi jawaban kamu itu benar semua. Dari yang kalian sampaikan tadi tidak ada yang salah, anak-anak. Jadi yang pertama adalah menurunnya nilai atau prestasi akademik kalian. Jadi yang mungkin biasanya nilai kalian harus 90 jadi 70, 60 karena harus belajar tadi. Kemudian tugas yang numpuk. Ketika kalian menunda tugas, biasanya tuh ada kejar-kejaran tuh sistem tugas semalam, ya. Ya, karena mungkin banyak dari kalian yang sering kali tugasnya itu menumpuk. Ketiga, apa? Muncul perasaan bersalah yang sudah disampaikan Mbak Yan di belakang lagi. Merasa bersalah, benar. Karena kita merasa kayak dari kalian, udah melihat perjuangan dari orang tua kalian, ya kan? Itu membuat kalian munculnya perasaan bersalah dan malu ketika nilai kalian mungkin lebih rendah dari teman-teman kalian. Nah, kemudian apa? Coba ada setelah gangguan kesehatan fisik. Kalau kalian sering menunda tugas, otomatis seperti yang belakang, mengantuk di kelas. Nah, mengantuk di kelas, atau mungkin bisa jadi apa? Pusing, sakit mata, terus stres. Karena apa? Karena kalian tidak bisa mengelola waktu. Kemudian ada yang mungkin dalam waktu dari kalian itu tugasnya belum selesai, mungkin ada yang biar bolos aja ya, iya kan? Ya, itu nggak boleh ya anak-anak. Jadi itu salah satu dampak dari kalian menunda. Nah, sekarang nih, kalau kalian sudah tahu bahwa itu memiliki dampak buruk, gimana sih dari kan udah tahu nih apa sih pentingnya manajemen waktu atau pengelolaan waktu. Yang pertama, fokus dalam belajar. Ketika kalian ketika kalian memiliki pengelolaan waktu yang baik, kalian tentunya bisa fokus belajar dengan tenang tanpa ini besok belum selesai nih gitu. Jadi benar kalian akan tenang dan nyaman untuk belajar. Terus kedua, sudah selesai tepat dengan waktu. Sudah selesai dengan tepat waktu. Benar? Jadi ya, kita adalah disiplin waktu belajar dan main. Kalian bisa mengelola waktu dengan baik. Kemudian stres dan tentunya perasaan percaya diri. Ketika kalian tugasnya itu selesai dengan baik, kalian lebih percaya diri. Tugasnya sudah selama ini. Mungkin dari Bu Mama di sini ada punya cara mengelola waktu dengan baik. Itu mungkin yang Sandera menjawab gimana cara mengelola waktunya supaya tugas itu bisa terselesaikan dengan baik. Gimana? Coba dari kamu, gimana cara kamu mengatur waktu kamu agar belajar? Apa? Mengatur jadwal. Oke. Kemudian biasanya ada lagi? Yang belakang. Apa? Gimana? Cara memanajemen waktu kamu belajar itu gimana? Tidak malas-malasan. Oke. Mungkin ini dari depan. Apa? Bagaimana cara mengatur waktu belajarnya? Apa yang dilakukan? Pak, bisa? Oke. Mungkin dari kalian masih bingung bagaimana cara memanajemen waktu atau mengatur waktu supaya
kegiatan apa saja yang mau kalian lakukan untuk sehari ini. Mungkin yang belakang bisa fokus. Nah, yang belakang bisa fokus. Yang kedua adalah membuat daftar skala prioritas. Jadi kalian membuat catatan mana saja hal-hal penting yang akan kalian lakukan. Kemudian teknik Pomodoro. Ada yang mengenal teknik Pomodoro? Jadi teknik Pomodoro itu adalah di mana 25 menit adalah waktu kalian belajar dan 5 menit adalah waktu kalian untuk istirahat. Semisal ya, ketika kalian belajar di rumah, ada yang mungkin kalian sudah memegang handphone. Handphone ini mungkin bisa kalian letakkan selama 25 menit dan kalian harus belajar. Jadi yang 5 menit adalah kalian boleh memegang handphone tersebut. Mungkin kalian bisa terapkan nanti malam ketika sudah di rumah. Jadi yang jelas membatasi distraksi. Teman-teman seringkali kan main handphone, main games. Mungkin yang cowok-cowok main games, yang cewek mungkin apa? Scroll sosial media. TikTok, iya, seringkali kan mungkin TikTok, Instagram, atau kalian WhatsApp, teleponan sama siapa gitu ya. Nah, itu pasti. Nah, itu karena mungkin itu salah satu penyebab kalian akan tidak fokus belajar dan lebih mudah. Contohnya matikan notifikasi. Ada dong? Ada? Notifikasi HP? Pokoknya jangan ganggu. DND, nanti handphonenya dicek dulu. Oke, itu terus untuk belajar dari menolak kacamata. Misal dari kalian ada, ayo kita bersama kita sekalian enggak dulu ya. Besok kita dulu ditentukan atau apapun itu. Nah, oke, explain discussion. Jadi, oh iya ini, oke. Tadi kan sudah diminta untuk tadi sudah diminta untuk bawa pulpen kan ya. Nah, ini ada lembaran mungkin. Oke. Coba dipersiapkan. Nanti ini dan saya tulis. Jaga kertas juga terlihat. Masing-masing sudah punya kertas. Nah, di situ ada tiga apa ini? Tiga perintah. Di tas sebenarnya ada 3 toples. Nah, dari toples ini kalian diminta untuk mengarsir 3 kegiatan yang sering kalian habiskan atau lakukan. Misal nih, ada yang suka bermain game. Kalau memang dia sering kali menghabiskan waktu bermain game, asalkan seberapa banyak kalian sering menghabiskan. Tapi kalau misalnya ternyata kalian sering bermain handphone itu cuma sedikit, akses saja sedikit. Jadi mengisi, jadi 3 toples itu diisi dengan kegiatan yang sering kalian lakukan. Bisa? Mungkin waktu 2 menit, kurang. Oke, magang 2 menit. 5. Oke, 5 menit. 5. Nanti mungkin bisa bicara dari sekarang, nanti kita akan diskusikan bersama. Ya, ini langsung nggak apa-apa. Biar sesuai dengan jelasan kalian itu bisa kalian lakukan. Berapa saja? Gimana? Iya, jadi kalau itu nggak usah. Tapi kalian mesti sekali ya. Kali ini kamu udah selesai apa? Sebenarnya mungkin tidur. Kalau misalnya juga ya, kasih tangan yang mungkin kasih tangan di atasnya ya, biar apa? Minum.
dan main bola. Mungkin di sini ya, di sini main bola. Kamu apa? Main bola. Perbedaannya itu main game. Nah, mungkin apa itu boleh di sini. Kalau itu mungkin waktunya sudah habis. Coba dari mana? Sudah ada yang selesai? Boleh lanjut? Mungkin untuk berapa sudah? Kejadian. Berapa? Sudah. Nah, oke baik. Ini ditunjukkan temennya. Ini. Nah, ini mungkin ceritakan apa sih yang sedang di sini? Apa ini? Boleh jelaskan apa? Yang pertama, trading kripto. Jadi, oke, trading kripto terus kemudian IHSG, apa ini? IHSG, kemudian WA Group. Nah, berarti seringkali menghabiskan waktu untuk 3 kegiatan ini. Kira-kira ini kan otomatis sudah menghabiskan waktu untuk ini ya kegiatan. Nah, otomatis kan pasti mengganggu ya, bisa fokus mengganggu untuk belajarnya dan mengganggu tugas. Apa sih cara yang dapat kamu lakukan untuk supaya tugas ini terselesaikan dengan baik? Tugas belajar kamu, Oke, kemudian mungkin bisa kelas. Yang lain bisa mendengarkan dulu. Mengatur waktu kegiatan ini di sela-sela waktu belajar. Fokus pada satu titik. Oke. Mungkin bisa kembali. Coba langsung lagi. Apa? Oke, di sini ada tidur, bermain HP dan belajar. Nah, oke. Ketika waktunya habis karena ini, apa yang akan kamu lakukan untuk supaya tugas itu tidak tertunda-tunda? Manajemen waktu apa gitu? Mengatur waktu. Kedua, mengatur waktu belajar. hanya itu. Oke, baik. Mungkin boleh duduk kembali. Oke. Karena jadi bisa disimpulkan adalah dari penundaan tugas. Jadi menundanya tugas ini kita penting untuk mengatur waktu supaya saya terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian jadi juga mungkin dari mengatur waktu ini tugas atau hal-hal yang menggunakan hal ini akan kita minimalisir. Oke, baik. Apakah dari kalian sudah mengerti? Mungkin bisa berdiri. Kita akan ice breathing terlebih dahulu. Berdiri. Oke. Yang masih muda nanti belajar lagi. Berdiri dulu. Namanya adalah otak batuk batik. Ada yang pernah dengar? Belum. Nanti kalau ibu bilang otak, pegang kepala. Oke. Kalau ibu bilang otak, batuk. Kalau batuk bilang pegang mulut, tumpul. Kalau batik pegang baju. Siap? Kita uji coba dulu. Mungkin yang belakang. Otak, batuk, batik. Lagi, batik, batuk, otak. Sekali lagi. Ini agak cepat ya. Batuk, batik, otak. Otak, batuk, batuk. Oke. Masih sudah ya? Apa sudah?
Sudah konsentrasi, silakan hidup kembali. Oke. Mungkin nanti ibu akan kasih sticky note. Nanti kalian bisa untuk membuat daftar apa ya? Daftar belajar kalian dalam sehari. Nah nanti di akhir mungkin bisa kalian berikan atau mungkin besoknya supaya kita tahu bahwasanya dari teman-teman sudah ada kebiasaan untuk mengatur waktu belajar. Nah dari kegiatan kali ini ada yang mau ngasih seperti tadi ya, ada yang mau ngasih pesan dan kesan? Pesan, bukan? Mungkin yang belum aktif ya, juga Mbak yang belum. Gimana pesan atau pesan dari kegiatan kali ini? Apa yang jadi mungkin? Dan apa? Gimana? Bingung? Mungkin belum tanya berapa? Dari pelajaran kita diberikan apa yang dapat kalian pelajari gitu. Untuk sekolah banyak apa? Gimana? Dari pentingnya belajar. Pentingnya belajar. Oke. Jadi pentingnya belajar. Yang lain? Ada yang mau memberikan pesan-pesan dari kegiatan kali ini? Tidak membuang-buangkan tidak menyanyiakan waktu. Oke, pentingnya belajar, tidak menyanyiakan waktu. Apa lagi? Angkat tangan dulu. Apa? Kuncinya memanage waktu. Oke, sudah? Oke, benar sekali. Jadi kesimpulannya adalah prokrastinasi akan adalah kebiasaan mengganggu tugas sekolah yang diberikan, kemudian melakukan hal yang negatif dan menyenangkan kita dan sebagainya. Jadi karena kegiatan memang sudah di penghujung, nanti next kita akan bahas lagi tentang bagaimana membentuk kebiasaan untuk suka dengan pelajaran. Nah kemudian nanti ibu akan minta ke anak-anak dari ketua kelas mungkin untuk membantu teman-temannya untuk mengisi evaluasi hasil. Nah kemudian karena kita sudah di penghujung kegiatan, mungkin ibu minta yang depannya mas untuk memimpin doa, semuanya diajak. Bapak, ayo, mungkin bisa, ayo. Ya udah yang cocok mungkin bisa bantu temennya untuk berdoa untuk komunis kita pada kali ini. Mungkin temennya bisa apa? Sebelum kita oke, terima kasih buat anak. Semoga dari yang kita pelajari teman-teman lebih mudah untuk memahami kalian dalam pengelolaan waktu belajar. Sebelumnya dapat oke, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajar. Wow. Ada kan mungkin ada di pantun ya, tapi saya dari Pawas katanya mengantar ngasih pantun katanya Pawas lagi. Oke. Jadi ada pantun nanti bilang cakep belum. Beli semangka hanya sebelah. Ya. Sebelum bayar boleh dibawa. Belajar terus jangan lelah. Ada salah kesempatan pasti biasa. Oke, terima kasih.